Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Wahyu Dia Suryani. Wow, ini kisah-kisah misteri dari Bu Wahyu Dia bener-bener unik ya teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor on! Misteri kematian di rumah Imam Fadilah. Suara AC berdesir pelan di sudut langit-langit kamar menyatu dengan detak jam yang seolah malu berbunyi terlalu keras. Spray putih itu berkerut di bagian tengah, menyisakan dua sosok yang tengah terbaring dalam diam merasakan alunan nafas yang kembali tenang setelah terpacu bertalu-talu seperti tengah berlari mencapai garis finish. Dan setelah finish itu terlampaui, sekarang yang tersisa hanyalah tubuh tanpa daya dan penuh peluh yang telah kering disekak. Chandra menghembuskan nafas perlahan. Matanya menatap langit-langit, kesadarannya mulai menghilang sementara Siska masih menggenggam ujung selimut, membiarkan separuh tubuhnya tetap tersentuh udara dingin di kamar hotel bintang 5 itu. Tak ada kata, hanya sunyi yang terasa bising di antara keduanya. Mereka berdua tahu apa yang baru saja terjadi bukan sekedar pertemuan fisik, ada batas yang sudah mereka lewati dan tidak seorang pun dari mereka yakin akan kemana arahnya setelah ini. Siska lalu duduk membelakangi Chandra. Dia mengambil bajunya yang berserakan di lantai dan mulai memasang kancing blusnya satu persatu. Dilirik ke Chandra yang mulai memejamkan matanya. Sampai kapan hubungan kita akan begini, Mas? Aku nggak mau hubungan kita hanya begini-gini saja. Aku butuh kepastian. Ucapnya pelan tapi cukup jelas di telinga Chandra. Chandra membuka mata. Kesadarannya yang tadi hampir hilang kini mulai datang lagi. Dipandangnya wajah Siska sebentar. Sis, kita kan udah pernah bahas ini. Siska membalikkan tubuhnya cepat, wajahnya menegang. Iya betul. Dan Mas selalu jawab dengan kata-kata yang sama. Sabar ya sis, nanti ya sis, tunggu ya sis. Sampai kapan Mas? Aku bukan barang yang bisa kamu pakai kapan aja kamu mau. Lalu kamu tinggalin begitu aja. Chandra menarik nafas. Keadaannya gak sesederhana itu. Kamu kan tahu siapa istriku. Kamu tahu seperti apa dia. Perusahaan milik bapakku sudah gulung tikar dari dulu. Kalau tidak karena bantuan ayah Rena istriku, sekarang ini hidupku ada di tangan dia. Dan kamu? Hatimu ada di tangan siapa? Tanya Siska, suaranya bergetar, hening. Chandra hanya menatapnya, ia tak menjawab, diam. Yang lebih menyakitkan daripada 1000 penolakan. Aku gak pernah menjanjikanmu apa-apa, ujar Chandra akhirnya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini adalah atas dasar suka sama suka. Dan kamu juga bilang kalau kamu tulus mencintaiku. Tapi sekarang kamu menuntut semuanya. Mas, aku minta kejelasan, bukan tuntutan, potong Siska. Kalau kamu memang gak akan pernah bilang bisa milih antara aku dan istrimu, bilang sekarang Mas, biar aku yang pergi. Siska mulai merajuk. Dia mengoleskan lipstik ke bibirnya, lalu meraih tasnya. Diliriknya lagi Chandra yang masih berbaring. Jadi kamu gak mau mengantarku kembali ke kantor? Tidak, kamu kembali saja sendiri. Aku masih mau tidur dulu, katanya sambil memejamkan matanya lagi. Amarah Siska memuncak. Dihentakannya kaki ke lantai, lalu dia keluar sambil menutup pintu dengan keras. Siska Anggreni adalah seorang wanita cantik yang memiliki obsesi untuk menjadi orang kaya raya, tapi
Dia tidak mau melewati proses sampai berdarah-darah. Siska ingin menjadi kaya dengan cara yang instan. Toh, hasil akhirnya sama, batinnya saat itu. Maka, dengan model kecantikan dan bentuk tubuhnya yang menggoda, Siska mulai melakukan aksinya dengan cara menggoda bos di tempat yang bekerja yang kebetulan mata keranjang. Akan tetapi, apa yang diidam-idamkannya untuk menjadi nyonya besar di perusahaan Chandra sampai sekarang belum juga tercapai. Chandra ternyata adalah tipe suami takut istri. Dia betul-betul tidak berkutik di hadapan istrinya, apalagi setelah perusahaannya hampir bangkrut. Dan dengan bantuan mertuanya lah, maka perusahaan itu masih bisa berdiri. Chandra betul-betul dibuat mati kutu di hadapan istrinya. Apa baju ini nggak terlalu mencolok untuk kepake malam ini? Tanya Retno kepada suaminya Yudis. Enggak kok, kamu kelihatan cantik, jawab Yudis. Retno tersenyum, lalu mematut-matutkan lagi bajunya di depan cermin. Ada apa ya mas? Kok tiba-tiba ibu sama bapak minta kita semua untuk datang ke rumahnya ya? Tanya Retno. Entahlah, jawab Yudis singkat. Retno lalu duduk di samping Yudis. Hari ini bukan hari ulang tahun siapa-siapa, juga bukan hari spesial apa-apa. Apa bapak sama ibu mau membicarakan masalah waris ya mas? Ush, kamu itu nyumpahin bapak dan ibu cepat mati ya? Tanya Yudis sedikit mendelik. Ya enggak mas, tapi kan aneh aja gitu loh. Kok tumben bapak sama ibu tiba-tiba ngajak kita semua makan malam? Lagi pula bapak dan ibu kan memang sudah sepuh, jawab Retno dengan nada sedikit merajuk. Ya mungkin lagi kangen aja, kan memang sudah lama kita nggak kumpul-kumpul, jawab Yudis lagi. Kangen? Oh, rumah kita ini nempel sama tembok rumah ibu. Mana setiap hari juga udah ketemu. Gak di tukang sayur, gak di minimarket, kata Retno lagi. Ayo wes, nanti kan kita tahu ada apa. Ngomong-ngomong, anak-anak udah siap belum? Sama itu ayam panggang yang mau dibawa, sudah kamu siapkan juga belum? Tanya Yudis berusaha menghentikan obrolan ini. Anak-anak sudah dari sore main ke sebelah rumah kakek neneknya. Kalau ayam panggang mah udah siap. Ya wes, ayo berangkat. Aku juga udah siap. Yudis dan Retno hanya perlu berjalan kaki sebentar ke rumah orang tua Yudis, karena rumah orang tua Yudis persis berada di sebelah kanan rumah mereka. Bapak Yudis, Pak Imam Fadila, dan ibunya Yusnita Fadila menyambut mereka dengan senyuman ceria. Bawa apa itu, Nduk? Tanya Yusnita kepada Retno menantunya yang masuk membawa kotak besar. Ayam panggang kesukaan bapak, Bu, jawab Retno. Wah, bapakmu pasti seneng. Tapi seharusnya kamu tidak perlu repot-repot. Tadi juga ibu udah masak kok, Nduk. Ya nggak apa-apa, Bu, kan buat tambahan. Retno lalu melangkah ke dapur dan mulai menata ayam panggangnya di atas meja makan. Tidak lama kemudian, terdengar suara mobil datang dari arah depan rumah, lalu terdengar suara riuh anak-anak. Nah, itu pasti Chandra sama Rena yang datang dengan anak-anaknya. Berarti sudah lengkap ya. Kalau begitu, acara makan malam sudah bisa kita mulai, kata Yusnita sambil tersenyum. Acara makan malam bersama malam itu tampak meriah. 2 orang anak Retno dan 2 orang anak Rena paling mendominasi pembicaraan malam itu. Bu Yusnita dan Retno hanya tersenyum mendengar obrolan anak-anak itu. Hanya sesekali saja mereka menimpalinya, sedangkan Yudis tampak asyik mengobrol masalah pekerjaan dengan Pak Imam. Chandra sendiri tampak menikmati makan malamnya tanpa memperdulikan sekitaran, dan Rena istrinya hanya diam sambil memakan buah dengan bibir cemberut. Rena, istri Chandra ini memang wanita dari keluarga kaya raya yang dinikahi Chandra karena ayahnya dulu adalah rekan bisnis Pak Iman. Dia terbiasa makan di restoran mewah dan berkumpul dengan teman-temannya dari kalangan jet set, sehingga mungkin baginya makan malam sederhana seperti ini sangatlah membosankan. Setelah acara makan malam selesai, anak-anak diizinkan bermain game di ruang tengah, sedangkan Pak Imam mengajak anak dan menantunya untuk mengobrol di teras samping yang luas. Yudis, Chandra, maksud dari Bapak dan Ibu mengundang kalian semua berkumpul di sini adalah, selain karena Bapak rindu, sudah lama kita tidak berkumpul seperti ini. Bapak dan Ibu juga ingin membicarakan masalah perusahaan
Yang sekarang kalian pegang, kata Pak Imam mengawali pembicaraan. Semuanya menahan nafas sambil menatap Pak Imam. Kalian semua kan tahu, kalau Bapak ini sudah tua, Bapak juga sudah lama tidak aktif di perusahaan. Jadi Bapak pikir, sudah saatnya Bapak benar-benar pensiun, memberikan pabrik itu kepada kalian secara sah, dan menikmati hari tua bersama ibumu. Pak Imam memang terkenal sebagai pengusaha sukses. Dia memiliki lahan luas yang dibagi menjadi dua bangunan. Satu lahan dia bangun pabrik kain, sedangkan satu lahan lagi dia bangun pabrik garmen baju jadi. Pak Imam cukup cerdik membuat usaha dari hulu ke hilir, jadi pabrik garmennya tidak kesulitan untuk mencari bahan baku berupa kain karena dia sendiri memiliki pabrik kainnya. Dan tentu saja hal itu bisa membuat usaha garmennya berharga murah dan mampu bersaing dengan produk sejenis karena bahan utama yang dia produksi sendiri. Selama ini, setelah dia mulai merasa cukup, dia mulai mempercayakan pabrik kain kepada Yudis karena dia tahu Yudis adalah anak yang ulet dan pekerja keras. Jadi, Pak Imam merasa jika Yudis adalah orang yang cocok bekerja di jantung usahanya, sedangkan perusahaan garmen miliknya diserahkan kepada Chandra. Perusahaan garmen miliknya, saat dia pegang, omsetnya sebenarnya jauh di atas pabrik kainnya, tapi Pak Imam sebenarnya kurang percaya dengan Chandra. Selain manja, Chandra juga kurang pandai berbisnis, dia kurang jeli dalam berdagang, sehingga usaha garmennya beberapa kali saja hampir bangkrut. Untungnya ada Yudis yang selalu siap diandalkan untuk membantu adiknya, Chandra. Jadi, Bapak berniat memberikan pabrik kain Bapak secara resmi kepada Yudis dan pabrik garmen kepada Chandra di depan notaris, katanya melanjutkan Chandra yang awalnya dia mendengarkan wajahnya langsung berubah. Apa Pak? Bapak mau memberikan pabrik kain Bapak sama Mas Yudis? Tanyanya dengan tatapan tidak percaya. Iya, memangnya kenapa? Tanya Pak Imam. Ya jelas, kenapa-napa toh Pak? Apa Bapak lupa siapa Mas Yudis? Mas Yudis itu hanya anak pungut loh Pak. Dia itu tidak berhak mendapatkan harta warisan apapun milik Bapak. Harusnya pabrik Bapak, dua-duanya itu semua jatuh ke tanganku, protes Chandra. Chandra, jaga ucapanmu. Yudis sudah sah secara negara, aku angkat menjadi anak. Bapak dan ibu yang merawat masmu itu sejak kecil. Bapak faham dengan hak anak angkat. Maka dari itu Bapak panggil kalian semua. Bapak akan menghibahkan harta Bapak kepada kamu dan juga masmu mumpung Bapak masih hidup. Kalau Bapak sudah mati, itu baru namanya waris. Dan Bapak tidak mau Yudis tidak mendapatkan warisan apapun dari Bapak. Bapak sayang sama kalian berdua. Bapak tidak pernah membeda-bedakan. Terang Pak Imam panjang lebar. Oh, sebenarnya tidak masalah mau istilahnya hibah atau waris, tapi Bapak tidak adil. Aku yang anak kandung Bapak, kenapa hanya mendapatkan pabrik garmen yang hampir bangkrut, sedangkan Mas Yudis yang notabene anak angkat mendapatkan pabrik kain yang maju? Kenapa Pak? Tanya Chandra penuh emosi. Chandra, tidak ada yang pilih kasih. Apa kamu tahu kenapa dulu Bapak meminta kamu untuk membantu Bapak di pabrik garmen dan bukan pabrik kain? Karena pabrik garmen saat masih dipimpin Bapak jauh lebih maju daripada pabrik kainnya. Itulah sebabnya Bapak meminta kamu untuk meneruskan usaha garmen Bapak. Apa kamu lupa? Ha? Kalau sekarang pabrik garmen ini tertinggal jauh dari pabrik kainnya, ya berarti kamu yang tidak becus mengelola pabrik garmen itu. Loh, bukan aku yang gak becus Pak. Perkembangan zaman yang membuat orang lebih lari ke barang-barang import. Kita kalah saing dari segi bahan dan juga model. Chandra berusaha membela diri. Alah, alasan kamu. Buktinya pabrik kain kita semakin maju sekarang. Bisa ekspor ke mancanegara juga. Itu tandanya Yudis jauh lebih pintar mengurus pabrik daripada kamu, kata Pak Imam lagi. Bapak memang pilih kasih. Dari dulu ada apa-apa Mas Yudis. Apa-apa Mas Yudis. Aku malas seperti anak angkat. Ingat Pak, sama cucu-cucu Bapak, Ari dan Arif. Mereka itu cucu kandung Bapak. Kelak kalau ada apa-apa sama aku, kan pasti berdampak sama mereka juga. Apa Bapak ndak kasihan? Kenapa Bapak malah lebih memikirkan masa depan Deva sama Devan, yang jelas-jelas hanya cucu dari anak angkat? Chandra, jaga ucapanmu. Kamu boleh menghina aku sesuka hatimu,
tapi tidak dengan anak-anakku. Yudis berdiri sambil tangannya berkacak pinggang. Oh, memangnya kenapa? Hah? Itu semua fakta kan? Apa aku perlu bilang langsung ke mereka? Hah? Kalau mereka bukan cucu kakek dan neneknya, biar mereka tahu diri. Kalau ayah mereka cuma anak yang terlahir dari perempuan gak benar. Teriak Chandra balik. Yudis tidak bisa menahan emosinya. Tiba-tiba ia merangsek maju dan segera menarik kera baju Chandra. Apa kamu bilang? Hah? Coba ulangi sekali lagi. Teriak Yudis penuh emosi. Tangannya sudah mengepal menahan amarah. Fakta mas, fakta. Apa selama ini kamu tahu? Hah? Siapa ibu kandung kamu? Hah? Kamu itu diambil dari mana? Bener kan ucapanku? Siapa tahu kamu emang berasal dari wanita gak benar. Tiba-tiba saja Yudis menghantam wajah Chandra sekuat tenaga. Chandra yang terkena hantaman seketika terhuyung ambruk. Bukan karena Chandra tidak siap, Chandra hanya kaget. Yudis yang biasanya kalem, yang selalu mengalah, ternyata bisa juga marah. Sial. Chandra menjaga darah yang mengalir bibirnya. Ia segera bangkit dan mulai membalas serangan Yudis. Baku hantam pun tak dapat dielakkan. Teriakan Pak Imam, Bu Yusnita, Retno dan Rena bersaut-sautan mencoba melerai. Tapi kedua laki-laki itu sama sekali tidak mendengar. Sampai tiba-tiba Yudis menghentikan perkelahiannya ketika ia mendengar suara anak-anaknya menangis ketakutan. Retno langsung memegangi badan Yudis. Begitu juga dengan Rena yang langsung memeluk Chandra. Sedangkan Pak Imam ternyata tengah memegangi tubuh Bu Yusnita yang tiba-tiba lemas karena shock melihat dua orang anaknya baku hantam. Ayo pulang, teriak Chandra kepada anak dan istrinya. Bu, ibu yang paling tahu kan? Ibu sudah tahu semua permasalahanku. Aku sudah cerita semua kepada ibu. Dan aku percaya ibu tahu apa yang harus ibu lakukan, kata Chandra lagi kepada Bu Yusnita sebelum menyeret Rena keluar rumah. Yudis dan Chandra terlibat perang dingin setelah kejadian itu. Mereka saling mendiamkan saat berpapasan di pabrik atau bertemu dengan relasi. Dan hal itu membuat suasana kerja para karyawan pun menjadi tidak nyaman, termasuk Bu Yusnita yang sejak kejadian baku hantam malam itu menjadi terlihat lebih murung dan pendiam. Pagi itu, seorang tukang sayur berteriak-teriak di depan rumah Bu Yusnita. Bu Yusnita yang masih kelihatan pucat pun buru-buru keluar rumah. Bu Yus sakit? Tanya Pak Man, si tukang sayur langganan. Biasa Pak Man, lagi tidak enak badan, maklum sudah tua, jawabnya. Oh iya Bu, lagi musimnya. Pokoknya kalau sudah sepuh, yang penting itu jaga pola makan sama jangan banyak pikiran. Insya Allah sehat jasmani dan rohani, kata Pak Man. Iya Pak Man, kalau begitu saya mau masak sup ayam kampung saja, biar enakan di badan kalau dimakan hangat-hangat Pak Man, kata Bu Yus lagi. Waduh Bu, maaf ini, ayam kampungnya kosong, diborong Bu Asi tadi. Padahal saya ingin banget makan sup ayam kampung Pak Man. Kalau begitu besok aja saya pesen 2 kilo ya Pak Man. Waduh Bu, maaf ini, besok saya mau pulang kampung, ada saudara nikahan. Loh, berapa hari Pak Man? Ya enggak lama sih, cuma 3 hari aja. Ya wes, enggak apa-apa. Kalau Pak Man balik saja saya dibawakan ayam kampung ya. Saya pesan 2 kilo sekalian mau masakin untuk cucu-cucu saya. Siap Bu. Tidak berapa lama kemudian, dari rumah sebelah tampak Yudis yang sudah siap untuk berangkat ke kantor. Dia melihat ibunya tengah belanja di tukang sayur. Dia lalu mendekat sambil mencium tangan ibunya. Sudah mau berangkat? Tanya Bu Yus. Iya Bu, jawab Yudis. Loh, Retno mana? Biasanya diantar kamu keluar sambil belanja. Oh, Retno sudah sejak jam 6 tadi keluar Bu. Dia ada jadwal senam yoga hari ini. Kalau Bapak sudah berangkat golf Bu? Sudah, sama. Sejak jam 6 tadi bapakmu juga sudah berangkat, jawab Bu Yusnita. Pak Imam memang memiliki kebiasaan baru, yaitu bermain golf hampir setiap pagi sejak ia tidak aktif di pabrik. Paman, tolong gerobaknya dipinggirkan ya, sedikit mobil saya mau keluar, kata Yudis. Oke, siap Mas, jawab Paman sambil mendorong gerobak yang maju ke arah depan rumah Bu Yusnita. Kalau begitu saya masuk dulu saja ya Paman. Jangan lupa pesanan saya ayam kampung 2 kilo, kata Bu Yusnita sambil masuk ke dalam rumah.
Pak Man langsung mengangguk sambil melayani beberapa ibu-ibu yang tiba-tiba datang untuk berbelanja. Pukul 10 pagi, tampak mobil Pak Imam memasuki halaman rumah. Jalanan depan rumahnya kalau pukul 10 seperti ini memang cenderung sepi. Anak-anak sudah berangkat sekolah, sedangkan orang-orang tua sudah berangkat bekerja. Pak Imam langsung masuk ke dalam rumahnya setelah memarkirkan mobilnya dan memanggil-manggil nama istrinya. Karena dia tidak mendapati istrinya di dapur, ketika Pak Imam melongok ke dalam kamarnya, tiba-tiba saja matanya melotot. Keringat dingin keluar dari pelipisnya, badan kakinya tiba-tiba menjadi sedingin es. Bibirnya keluh. Dia hanya mampu menunjuk-nunjukkan jarinya tanpa bisa berkata apa-apa. Dilihatnya, sang istri Bu Yusnita sudah tergantung dengan leher yang terikat tali tampar dan sebuah kertas yang jatuh tak jauh dari mayat Bu Yusnita. Beberapa saat kemudian, rumah Pak Imam sudah ramai. Sebuah mobil ambulans juga sudah datang untuk mengevakuasi jenazah Bu Yusnita yang tergantung bundir tali tampar yang diikat di lubang angin-angin pintu kamar yang melilit lehernya dipotong perlahan. Beberapa orang menahan tubuh Bu Yusnita dari bawah. Pak Imam tampak duduk di pojok ruangan dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Yudis memeluk baunya erat-erat. Sore itu, jenazah Bu Yusnita langsung dimakamkan. Yudis, Chandra, dan keluarga mereka masing-masing memutuskan untuk menemani Pak Imam beberapa hari di rumah itu. Bapak, saya temani tidur dulu ya malam ini, tawar Yudis kepada bapaknya. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan bapaknya yang seperti orang linglung. Pak Imam hanya menggeleng pelan. Gak apa-apa Yud, Bapak pengen tidur sendirian. Bapak tidak apa-apa kok. Pak Imam lalu masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Langkahnya gontai perlahan-lahan. Dia duduk di atas tempat tidur dan membelai-belai bantal milik istrinya, bantal yang biasa dipakai tidur Bu Yusnita. Diambilnya bantal itu, diciumnya dalam-dalam. Masih ada aroma khas milik istrinya di sana. Pak Imam lalu menangis dalam diam. Dia memandang isi kamar itu, baju-baju istrinya, peralatan make up istrinya, semua masih tertata rapi di sana. Kenapa? Kenapa kamu meninggalkan aku begitu cepat, Bu? Kenapa kamu melakukan ini? Apa sebenarnya yang kamu pikirkan sampai kamu bisa mengambil jalan seperti ini? Katanya di sela-sela isak tangisnya. Saat dia sedang menatap lemari pakaian istrinya, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia lalu bangun dari duduknya dan membuka lemari baju istrinya. Dia ingat ketika dia pertama kali menemukan jenazah istrinya, dia melihat sebuah kertas yang jatuh di bawah jenazah istrinya. Dia belum sempat membacanya, tapi langsung disimpannya di dalam lemari. Pak Imam lalu mengambil selembar kertas tersebut. Dia baca isinya. Dia sangat terkejut ketika selesai membaca isi surat tersebut. Surat wasiat Yusnita. Dia lalu membaca surat itu berulang-ulang sampai dia menemukan sebuah kesimpulan, ya, kesimpulan yang sangat menakutkan untuk ia bayangkan. AKP Herman tampak serius membuat laporan bulanan. Dia bolak-balik membuka buku laporan dan mengetiknya di layar komputer ketika tiba-tiba salah seorang anak buahnya masuk ke dalam ruangan. Lapor Pak, ada tamu yang ingin bertemu, kata anak buahnya tersebut. Siapa? Seorang laki-laki Pak, yang mau melaporkan tentang sebuah kasus pembunuhan istrinya, kata Ritonga, anak buah Pak Herman. Ya sudah, suruh dia masuk. Seorang laki-laki tua dengan wajah sedikit pucat berjalan masuk ke ruangan Herman. Dia menyalami Herman lalu duduk di depannya. Setelah Herman mempersilakan dengan kode tangannya. Maaf, Bapak siapa dan ada keperluan apa datang ke sini? Tanya KP Herman. Nama saya Imam Fadilah, Pak Polisi. Saya kemari karena saya mencurigai kematian istri saya adalah karena dibunuh dan bukan bunuh diri, kata Pak Imam sambil menahan tangisnya.
Istri Bapak baru saja meninggal. Tanya AKP Herman. Iya Pak, baru kemarin meninggal dunia, ditemukan gandir di depan pintu kamar. Dan kemarin juga langsung dimakamkan. Pak Imam lalu menceritakan kronologi singkat tentang kematian sang istri. Loh, kenapa Bapak kemarin tidak langsung melapor? Karena secara hukum kematian yang tidak wajar itu harusnya langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pak, pikiran saya kalut. Saya tidak bisa mikir jernih. Saya malah merasa seperti tidak napak bumi. Jadi tidak ada pikiran mau lapor. Semua adalah anak-anak yang mengurusnya. Jawab Pak Imam. Baik, atas dasar apa Bapak mengira istri Bapak dibunuh dan bukan bunuh diri? Tanya AKP Herman. Karena ini Pak, kata Pak Imam sambil menyerahkan selembar kertas, dan AKP Herman menerima kertas tersebut dengan balutan selembar tisu. AKP Herman membaca sekilas. Istri saya dulu itu bekerja di kantor notaris Pak. Dia tahu betul bahwa surat-surat penting seperti ini harus ada nama ataupun tanda tangan di pembuat surat. Tapi di dalam surat wasiat istri saya ini, jangankan tanda tangan, nama saja tidak dibubuhkan. Dan ini bukanlah gaya istri saya Pak. Istri saya adalah orang yang sangat rapi. Semua surat menyurat selalu dia urutkan berdasarkan tanggal ataupun abjad. Maka saya bisa menarik kesimpulan bahwa surat wasiat itu bukan dibuat oleh istri saya. Terang Pak Imam. AKP Herman membaca surat itu sekali lagi dengan teliti. Dalam surat itu disebutkan bahwa dia ingin agar suaminya memberikan pabrik kainnya kepada Chandra dan pabrik garmennya kepada Yudis. Siapa Chandra dan Yudis ini Pak? Oh, itu anak saya Pak Polisi. Yang pertama Yudis, yang kedua Chandra. Apakah sebelumnya ada perselisihan di antara keduanya? Pak Imam memandangi wajah AKP Herman dengan ragu. Iya Pak, beberapa hari sebelum istri saya ditemukan gandir, memang terjadi perselisihan di antara kedua anak saya tersebut. Chandra tidak terima saya memberikan pabrik kain saya pada kakaknya. Loh, kenapa? Karena Chandra merasa dialah yang lebih pantas mendapatkan semua pabrik saya. Karena memang Yudis ini hanyalah anak angkat Pak. AKP Herman tampak manggut-manggut. Lalu, bagaimana keadaan istri Anda sebelum meninggal dunia? Stres atau tampak murung? Atau bagaimana? Ya memang, setelah kejadian itu, istri saya menjadi pendiam Pak. Dia tampak murung. Asumsi saya, dia itu sangat sedih karena dua orang anaknya berkelahi karena masalah warisan. Oke baik, apakah menurut Bapak saking sedihnya istri Bapak sampai membuat dia melakukan tindakan bundir? Maksud saya di sini, apakah masalah ini benar-benar tidak bisa dibicarakan lagi? Di sini Pak Imam tampak berpikir sejenak. Iya Pak, saya juga baru sadar. Rasanya kok tidak mungkin ya. Kalau hanya karena masalah ini istri saya sampai bundir. Ya walaupun istri saya terlihat sedih dan murung, tapi putus asa sampai bundir itu bukanlah sifat dari istri saya. AKP Herman membaca surat wanita itu sekali lagi. Menurut Bapak Imam sendiri, dengan adanya surat wasiat ini, siapa yang lebih diuntungkan? Pak Imam tampak terkejut. Ia memandang wajah AKP Herman cukup lama dan dia baru menyadari sesuatu. Chandra, jawabnya pelan. Oke baik Pak Imam, laporan Bapak kami terima. Besok saya dan tim forensik akan berkunjung ke rumah Bapak untuk mencari data dan juga bukti dengan lebih intens. Mungkin nanti akan ada sedikit wawancara dengan semua anggota keluarga dan juga tetangga. Dan saya juga memerlukan sidik jari beberapa orang, kata AKP Herman mengakhiri percakapan. Siang itu, tampak AKP Herman, Bribda Ritonga dan beberapa orang dari laboratorium forensik datang ke rumah Pak Imam. Chandra dan anak-anaknya sudah pulang. Di rumah itu hanya ada Pak Imam, Yudis, dan Retno. Loh, kenapa ada polisi ya Pak? Tanya Yudis kepada Pak Imam saat beberapa orang forensik mulai memeriksa kamar ibunya. Tidak ada apa-apa. Bapak cuma merasa kalau kematian ibumu itu tidak wajar. Maka Bapak ingin memastikan kalau memang tidak ada hal-hal yang mencurigakan perihal kematian ibumu.
Maksud Bapak, ibu meninggal tidak wajar itu bagaimana ya Pak? Bapak menduga ibumu itu tidak bundir Yudis, tapi dibunuh. Hah? Bapak, Bapak mengira kalau ibu dibunuh orang? Atas dasar apa Pak? Yudis tampak terkejut. Pak Imam, panggil AKP Herman sebelum Pak Imam sempat menjawab pertanyaan Yudis. Di mana bangku atau tempat yang dipakai istri Anda untuk pijakan? Tanya AKP Herman. Bagaimana Pak? Tanya Pak Imam bingung. Ya, bukankah tidak mungkin istri Bapak melakukan bunuh diri dengan cara gandir, tapi melompat kan? Pasti almarhumah menggunakan kursi ataupun bangku untuk naik ke atas, apalagi saya lihat lubang angin-angin di pintu ada cukup tinggi. Pak Imam dan Yudi saling pandang. Maaf, siapa yang pertama kali menemukan korban? Tanya AKP Herman lagi. Saya Pak, jawab Pak Imam. Apakah Anda tidak melihat ada bangku kecil atau pijakan apapun? Pak Imam tampak berpikir sejenak mencoba mengingat-ingat sesuatu. Ya, sekarang saya baru sadar. Saya itu tidak melihat ya bangku atau apapun di bawah jenazah istri saya. Selain selembar surat wasiat itu ya. AKP Herman mencatatnya dalam sebuah buku. Maaf, Anda siapa ya? Tanya AKP Herman kepada Yudis. Saya Yudhistira Pak Polisi. Saya adalah anak pertama Bapak Imam Fadilah. Jawab Yudis sambil menjabat tangan AKP Herman. Baik, saat ibu Anda meninggal dunia di hari Selasa tanggal 10 kemarin, Pak Yudis ada di mana? Tanya Pak Imam kepada Yudis. Saya ada di kantor Pak. Jawab Yudis, namun dari nada suaranya AKP Herman menangkap ada ketidakyakinan. Apakah bisa dibuktikan alibi Anda? Tanya AKP Herman lagi. Maksud Bapak, kenapa saya harus punya alibi ya? Apakah Bapak mencurigai saya? Secara logika kalau saya yang membunuh ibu saya, maka hari itu saya akan merekayasa alibi. Jawabnya sedikit emosi. Jawab saja Pak Yudis. Tukas Bribda Ritonga agak keras. Yudis menoleh kepada Bribda Ritonga yang memiliki badan gempal. Dia sedikit kedar. Ya jelas saya ada di kantor Pak. Jawabnya kemudian. Ada saksinya? Ya tentu saja dong. Semua karyawan saya. Bapak bisa tanya mereka. Jawab Yudis kesal. Baik, saya meminta alamat kantor Anda kalau begitu. AKP Herman lalu mencatat alamat kantor Yudis dan melakukan sedikit wawancara lagi, lalu meminta sidik jari Yudis dan Retno. Sekarang kalau boleh, saya akan mewawancarai tetangga yang tinggal di kiri dan kanan rumah Bapak. Mungkin mereka melihat atau mengetahui sesuatu, kata AKP Herman. Kalau sebelah kiri rumah saya ya anak saya, Yudis ini. Nah, kalau di sebelah kanan rumah Pak Jono, kebetulan dia juga ketua RT kami, ujar Pak Imam. AKP Herman dan Bribda Ritonga lalu berjalan ke rumah sebelah kanan Pak Imam dan mengetuk pintu rumahnya. Lalu keluarlah seorang laki-laki sekitar umur 55 tahun dengan wajah yang ramah. AKP Herman dan Bribda Ritonga lalu memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah Pak Jono. Pak Jono pun dengan ramah lalu mempersilakan masuk Pak Herman dan Ritonga. Ya, saya juga kaget mendengar Bu Yus sudah meninggal karena gandir Pak Polisi. Setahu saya Bu Yus itu orang yang tegar, kuat, pokoknya bukan tipe Bu Yus lah kalau sampai memutuskan untuk gandir, kata Pak Jono memulai ceritanya. Baik. Lalu apa yang Bapak ketahui tentang keluarga Pak Imam dan sudah berapa lama Bapak kenal dengan keluarga tersebut? Kita ini satu deret, orang lama semua Pak Polisi. Jadi penghuni di blok ini bisa dikatakan blok lawas. Nah, kecuali Mas Yudis sama Pak Irwan yang ada rumahnya sekitar 2 rumah dari sini. Kita ini ibaratnya adalah blok sesepuh. Tawanya renyah. Saya ini sudah sejak pertama perumahan ini dibangun sudah tinggal di sini Pak. Lalu tidak lama ya Pak Imam itu. Malah Pak Imam waktu pindah ke sini belum punya anak, masih manten baru. Lalu 5 tahun menikah belum juga dikaruniai putra. Akhirnya mereka berdua adopsi Mas Yudis. Kalau orang Jawa bilang anak pancingan Pak. Dia benar saja, setelah Mas Yudis diadopsi, tidak lama kemudian Bu Yus hamil Mas Chandra. Jadi Pak Yudis sejak awal tahu kalau dia itu anak angkat. Lo ya tahu, soalnya kan Mas Yudis itu diangkat ya sudah sekitar umur 5 tahunan lah kalau tidak salah. Baik, lalu bagaimana sifat dari kedua anak Pak Imam itu Pak? Kalau Mas Yudis itu orangnya kalem Pak, ngalahan, sabar, pinter lagi. Beda pokoknya sama Mas Chandra. Loh Mas Chandra itu kecilan wangisan, suka marah-marah.
Pokoknya nuakal. Nah, kan anak saya yang laki-laki seumuran sama Mas Chandra. Walah, nuakalnya itu Pak, luar biasa saat kecil. Suka rebutan mainan sama anak saya. Nanti kalau dipukul anak saya, nangis. Terus laporan sama ibunya. Baik, apakah perlakuan Bapak dan Ibu Imam membeda-bedakan dua orang putranya ini? Mengingat satu anak angkat dan satu anak kandung. Tanya Bribda di Tonga. Oh, kalau saya rasa tidak. Pak Imam dan Bu Yus itu sama-sama sayangnya. Ya sama Mas Yudis, sama Mas Chandra, tidak pernah dibeda-bedakan. Wong kalau beli mainan ya sama saya. Cuma ya memang Mas Chandra itu nakal. Kalau mainannya yang rusak duluan, suka ngerebut mainannya Mas Yudis. Nanti Mas Yudis yang ngalah, terus dikasihkan. Nah, kalau sudah begitu biasanya Mas Yudis milih di kamar saja belajar. Makanya Mas Yudis itu kan pinter orangnya Pak. Apakah Bapak dan Ibu mendengar atau melihat sesuatu yang mencurigakan saat sebelum Bu Yus meninggal? Wah, kalau istri saya sendiri sudah meninggal 4 tahun yang lalu Pak, karena stroke. Kalau saya sih tidak lihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan ya Pak Polisi. Tapi pembantu saya si Aji, katanya beberapa hari sebelum Bu Yus meninggal itu dia cerita kalau dia itu mendengar suara ribut-ribut dari arah rumah Pak Imam. Seperti ada orang yang sedang berkelahi. Ya teriak-teriak gitu Pak. Lalu ada suara bakbuk gitu katanya. Lah kan kamar pembantu saya pas di samping, bersebelahan dengan taman samping Pak Imam. Jadi sampai ada perkelahian Pak. Tanya AKP Herman lagi. Yo kata Haji sepertinya perkelahian Pak. Cuma saya tidak tahu benar tidaknya, atau kalau benar berkelahi, masalah apa saya juga tidak tahu. Nah Bapak bisa langsung tanya saja dengan Pak Imam. AKP Herman mengangguk-anggukkan kepalanya. Baik Pak Jono, terima kasih untuk semua informasinya. Saya harap nanti kalau Bapak melihat ataupun mendengar sesuatu yang lain, bisa langsung hubungi saya, kata AKP Herman sambil menyerahkan sebuah kartu nama. Sial, Bekik Chandra sambil membanting sebuah remote TV ke atas sofa. 2 orang anggota polisi baru saja pulang dari rumahnya untuk menginterogasi dia dan istrinya Rena. Apa sih? Bapak pakai lapor-lapor polisi segala. Jelas-jelas ibu meninggal gandir. Itu kan udah takdir. Malah pakai lapor polisi lagi. Bapakmu itu memang keterlaluan Mas. Aku ditanya-tanya kayak penjahat. Mana aku dipaksa kasih sidik jariku lagi. Udah kayak kriminal aku. Jawab Rena lagi-lagi dengan wajah cemberutnya. Chandra menghela nafas panjang. Ia kemudian duduk di sofa, kepalanya terasa berdenyut. Apa sih? Bapak tidak menyerahkan saja pabrik kayanya padaku. Mas Yudis itu kan cuma anak angkat. Dia dapat trauma pemberian Bapak sama Ibu aja udah bagus. Kalau begini kan urusannya tambah runyam. Jadi cita-citamu akhirnya kandas juga ya Mas. Kamu bilang sama papaku kalau semua hutang-hutangmu kepada Papa akan segera dilunasi begitu pabrik kain itu jatuh ke tanganmu. Tapi kenyataannya malah bapakmu memberikannya sama anak angkat. Belum lagi masalah surat warisan ibu kamu yang dianggap mencurigakan. Hati-hati kamu, karena menurutku surat wasiat itu menguntungkan kamu. Bisa-bisa kamu yang dituduh jadi pembunuh ibumu, kata Rena dengan nada ketus. Chandra langsung menatap wajah Rena dengan pandangan yang sulit diartikan. Tiba-tiba saja keringat dingin menetes dari keningnya. Izin dan ada tamu, namanya Pak Jono, tetangga dari Pak Imam, kata Bribda di Tonga. Oh ya, suruh masuk, kata AKP Herman. Pak Jono lalu masuk bersama dengan seorang laki-laki setengah baya dengan wajah agak takut-takut. Selamat siang Pak Polisi, maaf saya datang dengan Pak Man. Nah Pak Man ini adalah tukang sayur langganan Bu Yus. Kebetulan kata dia, di hari yang sama sebelum Bu Yus meninggal, Bu Yus sampai memesan ayam kampung sama beliau. Nah, kemarin kan Bapak bilang kalau ada informasi sekecil apapun harap melapor. Nah, tadi pagi Pak Man ini ke rumah Bu Yus manggil-manggil. Kebetulan kok saya pas keluar, ya saya tanya, Pak Man mau apa? Lalu dijawab kalau dia bawa pesanan ayam kampungnya Bu Yus. Ya saya cerita kalau Bu Yus sudah meninggal kemarin. Kaget dia, karena kata Pak Man, Bu Yus itu sudah pesan ayam kampung ke beliau 3 hari yang lalu. Nah menurut saya kok agak janggal ya Pak. Kalau memang Bu Yus berencana untuk bundir hari itu, kenapa kok beliau memesan ayam kampung sama Pak Man, kata Pak Jono. AKP Herman memandangi Pak Jono cukup lama, lalu wajahnya berubah. Ya, Anda benar Pak Jono. Sebenarnya saya pribadi juga sudah mencurigai jika kematian Bu Yus ini juga bukan karena bundir. Karena memang tidak ditemukan pijakan seperti bangku ataupun kursi untuk naik ke tali tampar.
Tidak mungkin juga beliau melompat kan? AKP Herman lalu memandang paman sejenak. Apa betul yang disampaikan oleh Pak Jono, Pak? Kalau Bu Yus memesan ayam kepada Bapak, tanya AKP Herman. Pak Man hanya mengangguk. Oke, bagaimana keadaan Bu Yus saat ia membeli sayur? Apakah seperti orang yang sedang banyak pikiran, atau seperti orang sakit, atau bagaimana? Tanyanya lagi kemudian. Oh iya Pak, saat saya panggil kemarin itu, Bu Yus itu memang terlihat pucat Pak. Memang saya sempat tanya, apa Bu Yus sakit? Tapi dia bilang nggak kenapa-napa, cuma nggak enak badan. Makanya dia mau makan sup ayam biar seger. Tapi saya bilang, kalau besok saya pulang kampung, ada saudara hajatan. Baru pulang 3 hari kemudian. Nah di situ Bu Yus bilang nggak apa-apa. Pokoknya begitu saya pulang kampung, saya disuruh bawa ayam kampung 2 kilo. Nah, tapi pas saya antar, kok kata Pak RT itu Bu Yus sudah meninggal. Terang paman. Oke, baik. Pukul berapa saat itu Pak? Tanya AKP Herman lagi. Pukul berapa ya? Ya pukul 7 lah. Pukul 7 lebih lah Pak. Soalnya kan pas sama Mas Yudits mau berangkat kantor. Biasanya Mas Yudits itu berangkat jam segituan. Yudis? Jadi Bapak ini sempat bertemu dengan Yudis saat dia mau berangkat ke kantor? Oh iya Pak. Malah dia minta saya mundurkan gerobak sayur saya. Soalnya di depannya menghalangi mobilnya yang mau lewat. Baik. Apakah setelah Bu Yus masuk Bapak langsung pergi? Oh enggak Pak, masih ada yang beli. Tapi tidak lama, ya sekitar 15 menitan. Jawabnya lagi. Apakah Pak Man tidak melihat ada yang masuk saat Pak Man di sana? Enggak Pak, enggak ada. AKP Herman di sini mulai menghitung waktu. Anggaplah Pak Man pergi dari rumah itu sekitar pukul 7.30, sedangkan Bu Yus diperkirakan bundir antara pukul 8.30 sampai dengan 9.30-an. Dan Pak Imam datang sekitar pukul 10 pagi. Kalau memang benar Bu Yus dibunuh, maka pembunuhnya itu masuk ke rumah di antara pukul 8. Oh iya Pak, saya sama juga mau bilang, kemarin itu secara tidak sengaja saya bertemu dengan Bu Singgi, tetangga saya juga, beda 3 rumah dari rumah saya. Nah beliau itu berkata, kalau pagi itu di hari yang sama, beliau melihat mobil kantor Mas Chandra diparkir di depan rumahnya. Kata Pak Jono. Apa? Mobil kantor milik Chandra? Tanya AKP Herman terkejut. Apa tetangga Anda tidak salah lihat Pak? Tanya AKP Herman lagi. Oh tidak Pak. Atau Bapak bisa datang langsung ke rumah Bu Singgi untuk tanya-tanya. Kata Pak Jono lagi. Soalnya kalau memang benar ada mobil Chandra, kenapa dia tidak memarkirkannya di depan rumahnya sendiri? Tanya AKP Herman. Waduh, kalau itu saya kurang paham Pak. Coba Bapak tanya langsung ke Bu Singgi sendiri saja. Rumahnya nomor 11 yang pagarnya warna biru. Kata Pak Jono. Baik, nanti saya dan rekan saya akan datang ke rumah Bu Singgi untuk kami mintai keterangan. Jawab AKP Herman kemudian. Rumah berpagar biru itu tampak asri dengan banyaknya tanaman buah dan bunga yang berjajar dengan rapi. AKP Herman menekan bel yang ada di depan pagar itu. Tidak lama kemudian muncullah seorang gadis kecil berusia sekitar 8 tahunan. Ibunya ada dek? Tanya AKP Herman. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Yang di rumah siapa? Tanya AKP Herman lagi. Nenek, jawabnya pendek. Bisa dipanggilkan neneknya? Bilang ya, ada Pak Polisi pengen tanya-tanya. Gadis itu mengangguk lalu segera masuk. Tidak lama kemudian keluarlah seorang wanita tua berusia sekitar awal 60 tahunan dengan perawakan sedikit gemuk dan wajah yang ramah khas ibu-ibu tukang gosip. Dengan Bu Singgi. Perkenalkan saya AKP Herman dan ini rekan saya Bribda Tonga. Saya datang sini atas petunjuk dari Pak Jono. Pak Jono berkata kalau Anda memiliki sedikit informasi terkait meninggal dunianya Ibu Yusnita. Wah, iya betul Pak. Ayo, mari silakan masuk Pak Polisi, kata Bu Singgi dengan ramah. Mereka lalu dipersilakan duduk di ruang tamu Bu Singgi. Baik Bu, informasi apa yang bisa Ibu berikan kepada kepolisian terkait dengan kematian Bu Yus? Oh, kalau informasi itu udah banyak Pak. Kebetulan saya itu kemarin ketemu sama Pak Jono, Pak RT. Ngobrol punya ngobrol, kita itu ngomongin masalah kematian Bu Yus.
Lah iya kok, kami punya pemikiran yang sama. Jadi saya sama Pak Jono itu yakin loh Pak, kalau Bu Yus itu tidak mungkin meninggal ganti. Saya itu sampai shock loh Pak. Lah orang saya, Bu Yus, sama satu lagi namanya Bu Ida itu besti. Nah kalau istilah anak muda sekarang, kita itu sering ngobrol bertiga. Apa saja diobrolkan, mulai masalah kehidupan, anak-anak, menantu, cucu. Kata Bu Singgi yang tampak semangat bercerita. Nah kebetulan saja nih Pak, hari di mana Bu Yus ditemukan gandir sekitar pukul 8 lebih lah Pak. Saya itu pas keluar rumah mau ambil handuk yang dijemur. Lah kok secara tidak sengaja saya lihat mobil kantor Mas Chandra diparkir di seberang rumah. Nah di seberang itu kan rumah itu tanah lapang Pak. Saya sempat mikir, loh kok mobil Mas Chandra tidak diparkir di depan rumah Ibu Yus? Kan kalau jalan lumayan jauh dari rumahnya saya ke rumahnya sendiri. Maaf, kok Ibu Singgi tahu ya kalau itu adalah mobil kantor milik Pak Chandra? Tanya ke Pak Herman. Lawang ada nama PT-nya, apa di kanan kirinya mobilnya? PT Harta Kencana, itu loh PT milik Pak Imam yang sekarang itu dipegang sama Mas Chandra. Nah, kalau PT Artawiana itu PT yang dipegang sama Mas Yudi sekarang. Ya orang satu deret sini tahu semua Pak. Terang Bu Singgi. Baik, apakah Ibu melihat ada yang naik ataupun turun? Atau ada orang di dalam mobil itu? Nah itu yang saya tidak lihat Pak. Lawang kacanya gelap. Nah kalau toh ada orang dari dalam dari luar juga nggak kelihatan. Saya malah mikirnya nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa di dalam. Wong kacanya nutup semua. Lalu mesinnya juga mati. Kan kalau ada orang di dalam ya bisa sesak napas toh Pak. Baik Bu. Apakah mobil itu lama berada di sana? Waduh Pak, kalau itu saya nggak merhatiin. Tapi yang jelas saat saya dengar orang rame-rame di depan gara-gara ditemukan jenazah Bu Yus yang gandir, saya ikut keluar sekitar jam 11-an Pak. Dan mobil itu sudah tidak ada. Baik Bu, apakah Ibu melihat nomor plat mobilnya? Nah ini yang menarik Pak. Kalau nomornya saya tidak ingat. Tapi kalau huruf belakangnya itu saya ingat Pak, yaitu CE. Nah, kalau huruf itu persis singkatan nama cucu saya, Clarissa Ekayani. Cucu saya sering nulis CE gitu loh Pak di buku pelajaran, makanya saya ingat. AKP Herman lalu mencatatnya di buku catatannya. Baik, apakah Ibu kenal baik dengan keluarga Bu Yus? Loh, gimana toh Pak polisi ini? Kan saya udah bilang, saya, Bu Yus, sama Bu Ida itu besti. Kami itu sudah berteman sejak muda sampai jadi nenek-nenek. Ya bisa dibilang lah Pak, trio kwek-kwek. Jawabnya sambil tertawa. Tapi sekarang cuma tinggal berdua deh, saya sama Bu Ida aja. Katanya lagi berubah sendu. Baik, apakah Ibu kenal juga dengan anak-anak dan menantu Bu Yus? Ya kenal toh Pak, sama Mas Yudis istrinya Mbak Retno, Mas Chandra itu istrinya Mbak Rena, sama cucu-cucu Bu Yus juga kenal baik. Kalau menurut Ibu, bagaimana perangai mereka? AKP Herman di sini sengaja mencari informasi sebanyak mungkin karena dia melihat Bu Singgi ini orang yang suka bercerita. Ya kalau Mas Yudis itu kan anak angkat ya Pak. Jadi ya dia sepertinya tahu diri, orang pendiam, tapi dia pintar dan sayang sama bapak ibunya. Istrinya si Retno itu juga baik loh. Kalau masak apa-apa mertuanya selalu dibagi. Kan mereka tetanggaan. Nah kalau Mas Chandra itu anak manja, apa-apa maunya harus dituruti. Sombong juga dia. Dulu waktu masih muda-muda kan pada aktif di Karang Taruna. Mas Yudis itu aktif sekali sama anak saya si Iwan. Tapi Chandra mana mau ikut kumpul-kumpul Karang Taruna. Orang sombong. Terang Bu Singgi. Kalau istri Chandra si Rena, lah sama aja Pak. Dia juga sombong. Kalau nggak lebaran atau ada acara, gak bakalan dia mau main ke rumah mertuanya. Dia itu kan anak orang kaya Pak. Kalau mobilnya lewat depan rumah saya dan lihat saya, jangankan nurunkan kaca mobil, nengok aja ndak. Padahal dia tahu saya ini bestinya nama mertuanya. Mertuanya juga jarang kok ngajak dia ngomong soal kapok Pak. Dulu Bu Yus itu pernah cerita loh, waktu Rena menyusui si Ari, anaknya yang pertama, kan diajari cara yang benar sama Bu Yus. Bu Yus malah dibentak. Ya wes, sejak saat itu Bu Yus gak berani ikut campur lagi urusan yang Mbak Rena. Izin komandan, selanjutnya kita kemana ya Nan? Tanya Bribda Ritonga setelah mereka keluar dari rumah Bu Singgi. Ya, kasus ini betul-betul menarik.
Tapi saya juga akhirnya mengacu pada satu kesimpulan. Kalau Buyus tidak meninggal bunuh diri, tapi dibunuh dengan banyaknya fakta-fakta ini. Mulai dari surat tanpa nama dan tanda tangan, tidak adanya kursi untuk pijakan, sampai mobil Chandra yang diparkir terlalu jauh dari rumahnya. Sangat mencurigakan. Jawab AKP Herman. Izin dan maaf, Dan. Apa tidak sebaiknya kita cek dulu ke pabriknya Pak Chandra, Dan? Ya, boleh. Ayo kalau begitu kita sana sekarang. Ini alamatnya. Ujar AKP Herman di sini. Misteri sudah mulai sedikit terkuak. Bahwasanya ada satu kesimpulan yang sudah mulai ditarik oleh pihak kepolisian, yaitu Bu Yusnita diperkirakan tidak meninggal dunia secara bundir, tapi dibunuh. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Wayudia nih. Teka-teki banget nih ya. Bagaimana istri daripada Pak Imam Fadila ini ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di langit, di kamarnya ya, di pintu kamarnya teman-teman. Dan di sini agak aneh, agak janggal karena ternyata setelah ditangani oleh pihak kepolisian, di situ tidak ada bangku tempat dia menapak sebelum menggantungkan dirinya ya. Jadi di sini dicurigai, dan saya juga heran ya, kenapa sih keluarganya Pak Imam ini tidak melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, terutama juga dengan Pak RT-nya nih. Kenapa tidak menganjurkan untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian, karena di sini sangat janggal teman-teman. Dan sedikit pengetahuan ya buat teman-teman, saya sedikit berbagi aja. Jadi salah satu ciri orang yang meninggal gandir itu salah satunya adalah yang pertama, yang umum lidahnya melelet. Yang kedua itu biasanya, mohon maaf sebelumnya, keluar air mani itu kalau laki-laki, keluar air mani, dan juga terkadang mohon maaf sekali lagi keluar tinja dari duburnya, karena di saat proses meregang nyawa itu ya dia merasa tersiksa, karena tersiksa banget ketika gandir. Itu adalah salah satu ciri-cirinya. Maka dari itu apabila tidak ditemukan salah satu dari ciri-ciri itu, mungkin di sini agak masih diragukan ya. Apalagi di sini istri Pak Imam ini tidak ditemukan tempat untuk menapak. Paling tidak harusnya ditaruh tuh di situ kursi, tapi di sini nggak ada. Ya hanya tergantung. Jadi tergantung atau digantung. Dan juga untuk saat ini ya teman-teman, terutama di Jakarta, sekali lagi saya sampaikan, apabila didapati kematian di dalam rumah, walaupun dia entah dengan sebab apapun, tetap harus dilaporkan ke pihak, terutama ke pihak puskesmas untuk diperiksa apakah yang bersangkutan masih bisa ditolong atau tidak, dan ini akan bisa ditindaklanjuti. Jadi pihak dokter atau perawat ini nanti bisa melihat ini orang dibunuh atau meninggal wajar. Nah, dalam kisah barusan ini bagaimana Pak Imam Fadila merasa janggal karena di hari hanya itu dia benar-benar kayak ngeblank. Dia menyerahkan seluruh pengurusan kepada anak-anaknya. Tapi satu hari setelah kematian istrinya, di sini baru Pak Imam, kok janggal ya, istri saya bukan tipe perempuan seperti itu dan masalahnya tidak terlalu besar atau terlalu berat. Kok sampai begitu? Nah, disinilah dari kejanggalan, terutama dari surat wasiat tanpa nama itu. Nah, disinilah Pak Imam Fadila akhirnya berinisiatif untuk melapor ke pihak yang berwajib. Dan di sini bagaimana AKP Herman dan Bribda Ritonga terus mengulik dari kasus ini sampai akhirnya mereka menyimpulkan bahwasanya istri dari Pak Imam ini tidak meninggal dunia secara gandir. Wah, dan ini bersambung teman-teman ya. Besok ini adalah part 2-nya karena memang terlalu panjang banget kalau kami satukan. Jadi sengaja langsung di hari berikutnya, besok nih langsung part selesainya, part akhirnya kita sama-sama tunggu siapa sih sebenarnya pelakunya. Apakah Chandra, apakah Yudis, atau ada pelaku lain selain dua orang itu? Wah, selalu penuh kejutan Bu Wayudia nih. Jangan sampai ketinggalan besok untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Wayudia Suryani atas kisahnya. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.